Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelumnya ulun mohon maaf terlambat dari rumah jam 5 menit. Dikira sejam sampai. Biasanya sejam, tapi begitu turun jembatan setelah masjid itu sudah macet. Nah, itulah manusia yang menginginkan sesuatu, Allah mentakdirkan lain. Ada hikmahnya balik itu insyaallah. Insyaallah pada malam hari ini kita gunakan waktu yang walaupun sedikit, kita sama-sama mentadabburi surah An-Nur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, diwasiatkan supaya kita berzikir kepada Allah. Zikir di sini umum, apa saja, salat, salawat, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, baca Quran, dan segala yang berkaitan dengan lisan. Tetapi ayat seterusnya menjelaskan yusabbihu lahu, bertasbih kepada Allah. Padahal sudah disebutkan yudhkara fiha ismuh, disebutkan, sudah disebut di rumah Allah itu nama Allah. Jadi banyak macam-macam zikir kan, banyak macam-macam zikir. Tapi di sini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala yusabbihu, dikhususkan. Tasbih itu merupakan salah satu zikir juga. Tapi di sini disebut, yang lain tidak. Karena kata ulama, zikir ini, tasbih ini adalah zikir semua makhluk Allah, di antaranya malaikat. Di dalam surah Al-Baqarah itu, ya Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Jadi zikirnya malaikat itu dimulai dengan tasbih. Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di akhir-akhir daripada surah-surah Al-Quran itu ada kalimat sabbahalillah, yusabbihu lillah. Sabbaha itu dengan fi'il madi, yusabbihu dibawa dengan fi'il mudhari. Kemudian sabbihis dibawa dengan fi'il amar, perintah. Nah, di dalam surah Al-Isra, subhana, doa orang-orang yang di dalam surga, tasbih. Ya Allah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Bahkan doa ataupun tasbih ini kata ulama bisa merubah takdir, seperti yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya dia Nabi Nuh, Nabi Hud lah, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, kalau seandainya dia tidak bertasbih, kata Allah, maka dia pasti akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi dengan tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi.
Jadi ada kekhususan di tasbih. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, apakah tidak mau kita setiap hari mendapatkan 1000 pahala? Ya Allah. Sahabat bertanya apa? Kata Rasulullah, bertasbihlah subhanallah, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal hamdih, subhana rabbihamdih. Jadi di sini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat tasbih karena afdalnya luar biasa. Bahkan kata ulama mengambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam itu, kalau kita dalam kesulitan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, meyakini bahwa kita hamba Allah yang lemah dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan jalan keluar dari segala kesusahan, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sehingga dikhususkan di sini. Fiha, jadi itu di rumah-rumah Allah, bil wudu itu kan waktu pagi, wal asal di waktu sore. Siapa mereka? Nah, kemarin kita sebutkan, mereka inilah yang didefinisikan oleh Allah orang-orang hebat. Rijalun. Para ulama mufassirin mengatakan ada dua pendapat kalimat rijal di sini. Ada yang mengatakan memang rijal itu memang khusus laki-laki. Karena apa? Karena mereka yang memakmurkan masjid Allah itu adalah laki-laki, berkewajiban. Laki-laki berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan bahwa salat 5 waktu itu wajib di masjid. Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ada pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rijal di sini adalah termasuk perempuan. Kalau pendapat tadi yang mengatakan bahwa rijal di situ adalah laki-laki dengan catatan, dengan alasan bahwa yang memakmurkan masjid Allah itu wajib kepada laki-laki. Yang kedua alasannya la tulhihim tijarah, karena berdagang itu kebanyakannya adalah laki-laki. Nah, itu pendapat pertama. Tapi pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rijal di sini adalah laki-laki dan perempuan. Min bab bitaglib. Laki-laki dan perempuan. Perempuan juga tidak dilarang untuk datang ke masjid. Dan juga perempuan tidak dilarang untuk berusaha, berdagang, tidak dilarang. Sehingga dikatakan rijalun itu bisa maknanya laki-laki dan perempuan. La tulhihim tijarah, yang tidak membuat mereka lupa walaupun mereka dalam berdagang. Nah, di sini oleh para ulama menjelaskan bahwa seorang muslim itu dianjurkan, bahkan ada yang disuruh dengan sangat kuat untuk berusaha dalam mengatasi segala kebutuhan hidup. Ayat ini menjelaskan bahwa kita itu disuruh untuk berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Kenapa dikatakan tijarah? Karena tijarah ini keuntungannya luar biasa. Tijarah itu kalaunya untung benar, kalaunya rugi bangkrut. Iyalah. Nah, sehingga kata Nabi SAW itu 9/10. 9/10 itu keuntungan yang banyak itu di dalam berdagang. Jadi kita disuruh untuk berdagang itu. Ayat ini secara tidak langsung menyuruh kita berdagang, tapi dengan catatan tidak lalai. Tidaklah lalai. Bertani bang sama, disuruh berusaha. Kemudian dijelaskan tijaratun wala bay'un. Padahal berdagang itu sudah ada baik berjual. Orang berdagang itu pasti jual beli kan? Tapi di sini ditekankan berjual.
oleh ulama mengatakan bahwa muslim itu semestinya bukan hanya membeli, tapi dia produktif. Dia menjual. Sementara ini kita jadi konsumen. Kebanyakan kita sekarang jadi konsumen. Yalah. Apa-apa yang menjadi produk, yang memproduksinya orang mana? Nah, ayat ini juga kata ulama menyuruh kita untuk produktif, menjual, berkebun, bertani, berdagang, perusahaan itu menjual. Ada orang sugih gara-gara menjual kulit gigi, tusuk gigi aja, sugih karena memproduksi itu. Nah, padahal sahabat harga tusuk gigi lah, coba yang kata. Jadi ayat ini kata ulama diantaranya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi muslim yang produktif. Luar biasa tuh. Sementara ini kita menjadi konsumen, ya kalau apa aja keperluan hidup kita sehari-hari itu hampir mungkin 70% lah diproduksi oleh orang non muslim, ya kada? Makanya ekonomi kita lemah. Kita dikuasai secara ekonomi oleh orang-orang yang non muslim, lemah. Nah, ayat ini secara tersirat menyuruh kita untuk menjadi produser. Wala bai'un an dzikrillah. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah itu, kalimat rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, kata beliau ada dua manusia, kejadian ini di riwayat sahabat, riwayat tabi'in ini setelah sahabat. Ada yang satu pedagang yang memerlukan timbangan, mungkin pedagang apakah kalau kita ini mungkin pedagang gula apakah gitu lah. Ada yang satunya lagi haddad, pandai besi. Sebab nuzulnya ini ayat, turunnya ini ayat. Yang satu yang pedagang yang memerlukan timbangan, begitu ada orang yang mau membeli barangnya dan dia mau menimbang, begitu terdengar adzan dia berhenti. Kena dulu, kita sembahyang dulu. Kemudian ada pandai besi, sebab nuzul ini ayat. Pandai besi ini dia sedang mengolah, sedang mencatuk apa harusnya tuh besinya. Begitu dia mendengar adzan, dia lepaskan catukannya, dia tinggalkan usahanya, dia langsung ke masjid. Maka turunlah ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Itu diantara sebab nuzul ini. Nah, bayangkan tuh, anak mencatuk besi yang sudah panas. Ya, begitu adzan dia lepas, hendak menimbang, orang hendak menukar. Begitu mendengar adzan dia lepas, sehingga Allah abadikan, Allah jadikan itu sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ini ayat. Yang sampai di sana kekuatan iman mereka. Nah, kalau kita masih nyerah lah, ya belum kamat lagi, ya lah. Nah, itu. Kamat pulang belum lagi ya, sempat aja masih. Ini. Jadi wala bai'un an dzikrillah. Ini menurut pendapat di dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah itu. Kemudian pendapat lain mengatakan bukan itu yang dimaksud dengan apa sebab nuzul ini ayat. Karena setelahnya itu ada kalimat wa iqamis shalah. Rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang hebat yang dagangan mereka tidak membuat mereka lalai dan jual beli mereka tidak buat mereka membuat lalai dari menyebut nama Allah. Wa iqamis shalah, berarti yang menyebut nama Allah itu bukan maksud salat, bukan, tapi ada kalimat setelahnya wa iqamis shalah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa mereka di dalam berusaha selalu ingat dengan Allah walaupun di luar salat.
Dengan artian tidak membunguli orang, kada menipu orang. Wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Nah, di sini ulama lain berpendapat bahwa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang hebat itu adalah pertama dia tidak meninggalkan usaha. Yang kedua, karena iqamis shalah, mendirikan salat itu merupakan suatu tanggung jawab bagi seorang muslim laki-laki di masjid, maka dia dimanapun berkesempatan untuk ikut membangun masjid, dia tidak pernah ketinggalan. Dia tidak pernah ketinggalan walau sedikit. Wa itaiz zakah. Nah, kalimat wa itaiz zakah, membayar zakat, makanya di awal itu tijarah, ya Allah. Kita disuruh untuk menjadi orang yang selalu memberi zakat, bukan menerima zakat. Kayak apa caranya? Ya berusaha. Harus lagi. Kenapa haji itu tiap tahun sini julung hijau zakat dulu. Nah, ini kan boleh. Tahun ini kita menerima zakat, tahun depan kita memberi zakat. Itu dari ayat ini sebenarnya kata ulama. Menyuruh kita berusaha semaksimal mungkin dan sesungguh mungkin sehingga kita menjadi orang yang berzakat, bukan orang yang menerima zakat. Nah, kalau orang yang berhuma atau petani kan tahun ini mungkin apa ngarannya membil upah lah, tahun kayaknya seorang yang mau upahi orang ya Allah. Berusaha terus untuk meningkatkan kemampuannya sehingga di masyarakat bukan menjadi orang yang mengharap, tapi menjadi orang yang diharapkan bantuannya. Dia bisa membantu orang lain. Itu yang dimaksud dengan ayat ini kan. Memang zakat ini kadang-kadang membuat orang kada mau mengeluarkan, yalah, karena merasa berkurang. Padahal kada sama lawan orang jual beli itu. Kadang-kadang sampai waktu sholat dia menghitung, kalau aku sholat nih kerja di orang menukar, yalah, bisa lewat nih langgananku. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yakin ini ayat. Waktu salat walaupun sedang apapun tinggalkan, tolak sembahyang, karena meyakini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yakin itu. Mungkin kita habis sembahyang salat banyak yang datang, ya Allah, atau kada datang juga tapi tenang hati, rezekinya berkah. Ada nang tadi nang kada mau sembahyang dapat jual duit 10 juta, pokoknya satu sahadakan orang sembahyang, tapi mbah bulik tabrakan habis 10 juta itu buat kada berkah. Sama zakat ini, kalau kita melihat kalau masih sedikit Pak masih mendingan. Kalau sudah mengeluarkan zakat 10 juta, 100 juta, kalau 100.000, 200.000 masih mendingan. Berat nih. Coba bayangkan orang berzakat itu seperti orang yang punya banih, ya bahasa kita adalah punya banih 10 karung. Ya lah. Punya banih 10 karung, dia ambil sekarung, dia tanam. Yang sekarung ini akan menjadi berapa karung yang dia tanam nih? Ya lah, tumbuh. Kayak itu juga orang berzakat. Dia punya duit umpamanya 100 juta, dia zakati 2,5%, 2,5 juta. Yang 2,5 juta yang dia zakatkan ini akan berkembang. Walaupun menurut hitungan dia itu berkurang, tapi di sisi Allah dia akan berkembang. Dapat berkah. Mungkin tahun itunya kada penyakitan, rezekinya bagus. Atau rezekinya kada bagus tapi kada penyakitan. Ada nang rezeki pina bagus tapi penyakitan habis berobat aja. Nah, itu kan berkah. Jadi seperti orang nama ambil banih yang berisi 10 karung, mau sekarung gasan ditanam, akhirnya menghasilkan 10 karung lebih lagi. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah.
Kenapa mereka dalam perdagangan, dalam kehidupan sehari-hari selalu berzikir kepada Allah, selalu mendirikan salat dan selalu berzakat? Kenapa? Karena yakhafuna yauman. Karena mereka takut dengan suatu hari. Bukan harinya yang ditakuti, kadang apa yang terjadi di hari itu nanti yang ditakuti. Terjadi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia takuti. Apakah dia akan selamat dari hisab atau tidak? Itu yang dia takuti. Seperti orang hendak ujian. Yalah, takutan mana hendak diuji orang. Yalah, kekanakan tuh hendak ujian lah. Pokoknya waktu ini kekanakan ujian sudah lelah. Oh, anak ujian bisa kada keluar guring tuh. Yalah, kita hendak daftar jadi pegawai negeri umpamanya lalu ada ujian. Nah, ini seorang mukmin setiap hari dia takut karena terjadi pada suatu hari nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hisabnya itu akan menguntungkan dia atau tidak? Itu yang dia takuti. Itu yang dia takuti. Bukan harinya. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Akan bolak-balik. Bukan berarti tataqallabul qulub ini bahwa hati seseorang itu paginya muslim, sorenya kafir, tidak seperti ini. Karena saking takutnya nanti itu di akhirat, orang saking ketakutannya hatinya itu tidak akan pernah tenang. Wal absar, matanya. Bagaimana mata itu tatakallab? Kalau bahasa kita itu cangang ke muka, ke belakang, ke samping, ke kiri. Karena setiap manusia setelah dia meninggal dan dia dikuburkan, maka dia ditanya oleh malaikat. Gitulah. Ditanya oleh malaikat, kalau dia selamat dari pertanyaan dan bisa menjawabnya, maka dibukakan pintu surga. Dia sudah tahu bahwa nanti setelah kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, begitu dia ditanya oleh malaikat dia tidak bisa menjawab, selesailah sudah dia. Dibukakan pintu neraka untuknya. Dia merasa sangat sedih. Sehingga nanti di akhirat orang ini dia akan menunggu siapa yang bisa menolong aku. Siapa yang bisa memberi syafaat kepada aku. Sehingga matanya melihat ke depan, melihat ke belakang, melihat ke samping kanan dan ke kiri, mencari pertolongan. Itu yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi orang-orang yang nantinya di akhirat itu akan sengsara karena setelah dia masuk lubang kubur dia sudah tahu nanti setelah pertanyaan malaikat itu sudah tahu dia apakah dia menjadi orang yang selamat atau dia menjadi orang yang sengsara. Begitu nanti pada hari itu matanya itu tatakallab. Matanya ini ke depan, ke belakang, ke samping, kanan dan ke kiri mencari bantuan. Seperti kita di dunia kalau terjadi sesuatu di tengah jalan, janganlah mencari orang. Gitu. Jadi matanya orang-orang yang nantinya di akhirat sengsara itu tatakallab. Nah, inilah yang ditakuti oleh orang yang beriman juga. Bisa terjadi kah ini? Bisa. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dia takut sekali. Tapi ada ujungnya ayat. Sedikit lagi lah. Panjang sekalinya. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini ujung ayat luar biasa nih. Cuma sampai sudah waktunya. Kira-kira itu yang bisa Allah sampaikan dulu. Kelakot kalau ada di antara pianang habis isya ada janji atau memang kebiasaan habis isya sudah langsung guring supaya bangun lakas, ya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ayat ini sebenarnya dari sisi ada dua sisi mengingatkan kita. Sisi duniawi kita disuruh sungguh-sungguh, sisi ukhrawi, sisi akhiratnya kita disuruh berhati-hati. Dan Allah sudah jelaskan kepada kita di ayat ini bahwa orang yang paling hebat itu ialah orang la tulhihim tijaratun wala bay'unan dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Allah, bahagianya kita kalau menjadi orang yang seperti ini. Hidup kita akan tenang hidup kita. Kada terbawa oleh
keadaan yang ada di samping kiri kanan kita, macam-macam godaan-godaan. Kalau sudah kita mengingat ini, yakhafuna yauman, Allah, nanti apa nasib kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dia hanya memperhatikan dirinya saja, tidak bisa memperhatikan orang lain. Antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri, tidak ada. Fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab. Semuanya takut luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan dalam mengarungi dunia berusaha, mudah-mudahan kita selalu diingatkan untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai kita melalaikan. Toh kalau kita ada salat, waktu dipanggil salat kan kena sembahyang juga. Ya lah. Kena sembahyang juga. Ada orang yang berpendapat itu kayaknya masih ada waktu. Karena dalam usul fikih itu waktu salat itu namanya ada, apakah adzan itu kalau sudah berkumandang langsung wajib salat atau waktunya masih ada sampai akhir. Nah itu ada dalam bahasan usul fikih. Sehingga orang yang merasa masih ada waktu ajar kena ini, itu rugi sekali, sekali. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.